Tuhan Yesus sudah hadir pada tempat ini. Yesus ada di sini. Dan firman Tuhan berkata, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebebasan. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada kebebasan. Dan firman Tuhan juga berkata, kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Siapakah kebenaran? Tidak lain daripada Tuhan Yesus. Jadi kamu akan mengenal Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan membebaskan kamu. Membebaskan dari dosa, membebaskan dari akibat dosa, membebaskan daripada kutuk dosa. Apakah kebenaran? Kalau ditanya apakah kebenaran, jawabannya yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Sepanjang saudara mengenal firman Tuhan dan mengisi hati saudara dengan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami kebebasan. Karena kebenaran firman Tuhan itu membebaskan saudara. Membebaskan saudara daripada kuasa-kuasa kegelapan. Setan sangat takut kepada firman Tuhan. Setiap anak Tuhan yang mengetahui firman Tuhan dapat berkata kepada setan, ada tersurat, dan setan akan lari daripadanya. Sama sebagaimana Tuhan mengalahkan setan. Setan mencobai dia. Senjata apakah yang dipakai oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, ada tersurat, jangan cobai Allah Tuhanmu. Ada tersurat, bukannya dari roti saja manusia bisa hidup. Ada tersurat, engkau harus menyembah Allah Tuhanmu saja. Dan setan meninggalkan Tuhan Yesus. Setan kalah. Setan tidak sanggup terhadap firman Tuhan. Setan juga tidak sanggup, tidak bisa melawan kuasa di dalam nama Yesus. Amin saudara. Dan kuasa dalam nama Yesus telah dikaruniakan Tuhan kepada saudara sekalian, untuk saudara pakai, untuk saudara praktekkan melawan musuh kita, yaitu setan. Setan itu musuh kita. Dia bukan teman kita. Dia musuh kita. Dia mau mencelakakan kita. Dia musuh kita. Dia mau membunuh kita. Dia musuh kita. Dia menggoda kita untuk jatuh pada dosa. Dia musuh kita. Dia mau membawa kita kepada neraka. Dia musuh kita. Dia mau menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Amin. Jangan mau menyerah kepada godaan setan. Puji Tuhan, saudaraku. Malam ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 3:16. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Di satu pihak ada kebinasaan. Kebinasaan juga berarti lenyap. Tidak ada kehidupan lagi. Tidak, saudaraku. Manusia ini tidak ada yang lenyap. Kalaupun dia dikatakan meninggal dunia, kehidupannya berlangsung terus. Hanya tempatnya di mana? Di manakah orang mati itu? Alkitab mengatakan ada dua tempat. Tempat senang dan tempat sengsara. Dua-dua selama-lamanya. Kalau memang sorga, ya sorga selama-lamanya. Kalau memang neraka, neraka selama-lamanya. Tidak akan berpindah dari neraka ke sorga walaupun didoakan dari dunia ini. Oleh sebab itu sekarang inilah waktunya memilih. Amin saudara. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan suka kalau anak-anaknya beroleh hidup yang kekal. Tidaklah Tuhan gemar seorang pun binasa, tetapi Tuhan mau supaya sekalian sampai kepada pertobatan, sampai kepada keselamatan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan seorang pun masuk dalam neraka yang kekal, tapi semua masuk ke sorga yang kekal. Malam ini, saudaraku, malam kebebasan. Malam ini malam keselamatan. Malam ini malam Yesus lahir di dalam hati saudara.
sehingga saudara pulang bersama-sama dengan Yesus, bebas dari dosa dan kutuk dosa. Itulah dia kehendak Tuhan pada saudara pada malam ini. Setan akan sangat senang kalau kita hanya memperingati Natal secara tradisi gereja saja. Tetapi setelah selesai kebaktian Natal, dosa masih di dalam, dosa belum bebas, pekerjaan setan masih berlangsung. Itu yang disukai oleh setan. Setan tidak peduli berapa kali pun kamu kebaktian Natal, silakan saja, dia katakan, asal jangan bebas dari dosa. Tapi Tuhan mengendaki kita bebas pada malam ini. Yesus cinta kepada saudara. Bukan kebetulan saudara hadir pada tempat ini. Saya tidak mengenal saudara, tapi Tuhan sudah mengenal saudara. Tuhan mau membebaskan saudara. Kalau memang sampai malam ini saudara belum bebas dari dosa, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Kalau memang sampai malam ini saudara belum sembuh daripada penyakit, Tuhan mau membebaskan saudara daripada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Dalam Yesus ada kebebasan. Kenallah kebenaran, dengarkan firman Tuhan ini, maka hidup saudara tidak akan sama lagi. Kejadian baru akan jadi pada saudara. Amin. Untuk itulah Yesus datang, dan kita menjadi kejadian yang baru. Perkara lama lenyap, perkara baru timbul. Barang siapa yang ada dalam Yesus, ialah kejadian yang baru. Perkara lama lenyap, perkara baru timbul. Perkara lama lenyap, perkara baru timbul. Sudahkah hal ini pernah kejadian dalam hidup saudara? Yang lama lenyap, yang baru timbul. Perubahan ajaib terjadilah padaku, seperti dikatakan nyanyian kitab. Sudahkah saudara mengalami perubahan ajaib pada suatu waktu di dalam hidup saudara? Sudahkah saudara mengalaminya? Kristen bukanlah sekedar catat nama di gereja, kemudian sekedar mengikuti upacara gereja, tidak. Tapi menjadi orang Kristen yang sejati, mengalami perubahan yang ajaib dalam hidupnya. Amin. Ini terjadi pada waktu dia lahir baru, pada waktu dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Lalu Yesus masuk dalam hatinya, lalu perubahan ajaib terjadi. Dia mulai jatuh cinta pada Tuhan Yesus, cinta kepada jiwa-jiwa yang terhilang, mulai menyaksikan Yesus, mulai suka kebaktian, suka menyanyi, nyanyian tidak berhenti-henti dari dia, bisa berdoa. Dan kalau dia berdoa, dia bersekutu dengan Tuhan, dan dia mulai meninggalkan dosa. Dan kalau dia berdosa, dia sangat berduka cita. Sudah kali itu jadi kepada saudara? Sudah pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Kejadian baru. Maukah saudara mengalaminya? Maukah saudara mengalaminya? Yesus sudah bersedia pada malam ini. Yesus bersedia pada malam ini. Buka hati saudara dan dengarkan firman Tuhan ini. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan.